Berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat 6 huruf A Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus, maka dalam forum yang mulia ini kami sampaikan penjelasan umum atas usul prakarsa 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut. Ke-1, rancangan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter. 1. Bahwa gagasan pembangunan pendidikan nasional di daerah merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik yang meliputi sifat beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kebutuhan dalam merealisasikan secara nyata parameter kemajuan Kabupaten Kudus yang tertuang dalam visi rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025, yaitu Kudus yang religius, maju, dan adil, maka perlu diimplementasikan melalui program penguatan pendidikan karakter yang menekankan sifat-sifat masyarakat Kabupaten Kudus yang berbudaya, menjunjung tinggi akhlak mulia, kearifan, budi pekerti, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab, dan sifat-sifat yang baik lainnya. 3. Penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kudus bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang aktualisasinya sangat mendesak untuk diwujudkan melalui peraturan daerah. 4. Penguatan pendidikan karakter bertujuan A. Membangun dan membekali peserta didik di Kabupaten Kudus sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 yang religius, berakhlak mulia, modern, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. B. Mengembangkan platform pendidikan di Kabupaten Kudus yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan perlibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya di Kabupaten Kudus. C. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK di Kabupaten Kudus. 5. Rancangan peraturan daerah ini antara lain mengatur A. Kewenangan, strategi, dan prioritas penguatan pendidikan karakter. B. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. C. Kebijakan rencana aksi daerah penguatan pendidikan karakter. D. Hak dan kewajiban. E. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. F. Peran serta masyarakat dan dunia usaha. Dan G. Pendanaan. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan di Kabupaten Kudus. 1. Pelestarian kebudayaan daerah merupakan salah satu indikator strategis dalam rangka mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, dan mensejahterakan rakyat sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Upaya melestarikan kebudayaan daerah merupakan kewenangan daerah di Kabupaten Kudus yang belum dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 3. Untuk mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, perlu adanya landasan untuk memenuhi dan menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah. 4. Pelestarian kebudayaan bertujuan untuk A. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti unggah-ungguh, toto kromo, kesopanan, dan lain sebagainya. B. Memperkaya keberagaman budaya. C. Memperteguh jati diri bangsa. D. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. E. Mencerdaskan kehidupan bangsa. F. Meningkatkan citra bangsa. G. Mewujudkan masyarakat madani. H. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. I. Melestarikan warisan budaya bangsa. Dan J. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. 5. Rancangan peraturan daerah ini antara lain mengatur A.
objek pelestarian daerah dan mekanisme pemajuan kebudayaan. B. Penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah. C. Perlindungan kekayaan intelektual. D. Peran serta masyarakat. E. Pendanaan. Dan F. Penghargaan. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang kawasan olahraga. 1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan upaya menjamin pelaksanaan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial melalui kegiatan olahraga yang salah satunya diwujudkan dengan kebijakan daerah tentang kawasan olahraga. 2. Minimnya kawasan olahraga di Kabupaten Kudus yang dalam hal ini kawasan olahraga pendidikan, kawasan olahraga rekreasi, dan kawasan olahraga prestasi, maka mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan teknis terkait kawasan olahraga. 3. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan olahraga melalui kewenangan dalam penetapan prasarana olahraga, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan prasarana olahraga, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang kawasan olahraga. 4. Tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini adalah A. Memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan olahraga untuk kepentingan masyarakat. B. Merealisasikan kawasan olahraga di setiap wilayah daerah sebagai fasilitas publik yang dapat menopang kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Dan C. Menjadi instrumen dalam melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan olahraga sehingga bermanfaat secara berkelanjutan. 5. Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi A. Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. B. Perencanaan kawasan olahraga. C. Pengadaan kawasan olahraga. D. Penetapan kawasan olahraga. E. Pemeliharaan kawasan olahraga. Dan F. Pengawasan kawasan olahraga. Keempat, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan petani. 1. Bahwa guna terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah menyelenggarakan upaya perlindungan petani yang merupakan komponen pendukung dasar bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 2. Dengan adanya kondisi semakin meningkatnya perubahan iklim, tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka dengan mempertimbangkan kondisi demikian, dibutuhkan upaya yang serius dalam memaksimalkan perlindungan petani di Kabupaten Kudus. 3. Sesuai dengan amanat ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka pemerintah daerah wajib menjalankan kewenangan terkait penetapan strategi perlindungan petani. 4. Perlindungan petani bertujuan untuk A. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. B. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. C. Memberikan kepastian usaha tani. D. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. E. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan. Dan F. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. 5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang perlindungan petani. 6. Dalam rancangan peraturan daerah ini antara lain diatur hal-hal sebagai berikut. A. Perencanaan. B. Perlindungan petani. C. Pemberdayaan petani. D. Pembiayaan dan pendanaan. E. Pengawasan. F. Peran serta masyarakat. Dan G. Penghargaan. Kelima, rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 1. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 3.
Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, di antaranya HIV/AIDS dan tuberkulosis, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. 4. Bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019, maka perlu mengatur juga upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam rancangan peraturan daerah ini. 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan penyakit menular. Keenam, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 1. Bahwa Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. 2. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan serta menjamin kelangsungan kehidupan bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan berkembang secara adil dan merata serta tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 4. Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, diperlukan dasar hukum sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 5. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. B. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. C. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. D. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dan E. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demikian pokok-pokok penjelasan umum atas 6 rancangan peraturan daerah usul prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kudus, dengan harapan semoga dapat memperjelas pemahaman dan memperlancar pembahasan. Akhirnya, atas segala dukungan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wallahu nafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.